Assalamualaikum, welcome. Contoh akhlak mulia bersyukur dan akhlak tercela sombong. Tugas UTS Hadis Tarbawi. Nama Reke Ayuningrum, NIM 2353116, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 3E. Enjoy watching. Alif, kenapa Indah habiskan makanan? Sayang jua dibuang. Alif kan yang udah, Umi. Ya tak Alif buang. Besok, jangan buat macam tu lagi lah ya. Kalau kan makan, ambil secukupnya saja. Mun Indah, sayang dibuang makanan. Ianya termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Baiklah Umi. Alif minta maaf. Mulai besok, Alif janji. Alif dah lagi membazir. Alia, mari kita ni jalan sama-sama. Tunggu Alif sekejap. Alif, itu salah satu perbuatan yang tidak terpuji. Kita ni mesti membiasakan diri dengan akhlak yang baik, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Macam berbuat baik arah orang, patuh kepada ibu bapa, bercakap dengan lemah lembut dan sopan santun, memberi salam ketika masuk rumah, jangan bercakap apabila makan, dan jangan membuang makanan. Lepas satu, kalau kita ni ada tetamu di rumah, kita ni mesti jadi tuan rumah yang baik, ramah dan sopan. Itu antara contohnya, Alif. Terima kasih Alia. Ani, Alif faham sudah. Dan Alif janji, Alif dah buat lagi. Alif mau berubah untuk membiasakan diri supaya berakhlak mulia selalu. Jadi bersyukur, mengapresiasikan segala nikmat yang diberikan Allah. Bersyukur merupakan salah satu akhlak terpuji yang dapat diwujudkan dalam berbagai cara, seperti bersyukur dengan hati, menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh adalah anugerah dari Allah. Selanjutnya, bersyukur dengan perbuatan, memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Contohnya, dengan beribadah, menolong orang lain, dan berbagi dengan sesama. Selanjutnya yang terakhir, bersyukur dengan lisan, yaitu mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain, dan kepada orang tua, Allah, dan lain-lain. Itulah penjelasan mengenai salah satu akhlak terpuji atau akhlak mulia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akhlak tercela. Enjoy for watching. Kisah tenggelamnya harta si Korun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Al-Kisah. Di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin, bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yashar, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta, supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Korun diberi kecukupan harta. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah.
Hari demi hari, kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Korun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang, aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Wah, lihatlah Korun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat berkilau. Benar, saudara. Tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Korun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah wahai Musa, kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, diantaranya, jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri. Karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia, seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat.
Wallahu a'lam bishawab. Contoh akhlak tercela. Sombong adalah salah satu sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran serta disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Akibat kesombongan Qarun tersebut, ia kemudian mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta miliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan umatnya untuk tidak sombong dan takabur. Semua perbuatan sejatinya akan ada ganjaran. Sekian video saya, hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.